Jadi Babinsa ini adalah tugas mulia. Jangan takut kita terjun ke lapangan untuk Sri Kandi kita yang ke depan harus maju. Harus maju. Ibaratnya kalau wanita pun tetap bisa segala-galanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat sore kepada seluruh sahabat Sisingamangaraja Podcast Bukit Barisan. Baik, untuk hari ini kita akan mengangkat tema yang lebih seru tentunya dari tema-tema kita yang sebelumnya. Walaupun tema yang sebelumnya itu seru, namun hari ini akan kita angkat tema yang lebih seru lagi. Baik, kita akan mengangkat tema seorang Babinsa wanita Sri Kandi Kodam 1 Bukit Barisan. Langsung saja kita sapa narasumber kita hari ini. Selamat sore Mbak Ayu. Selamat sore Mbak Wagini. Baik Mbak Ayu, sehat ya Mbak? Alhamdulillah sehat. Iya, karena saya lihat dari sini masih segar walaupun Alhamdulillah. Dinas kita sudah 1 harian ya Mbak ya. Masih segar, masih cantik dan senyum juga masih sumringah gitu. Baik, boleh Mbak Ayu sekarang perkenalkan diri kepada sahabat Sisingamangaraja Podcast Kodam 1 Bukit Barisan kita, silahkan. Saya perkenalan diri, nama saya Peltukoat Ayu Trisna, Babinsa 01 Medan Petisa, Kodim 0201 Medan. Iya. Baik, itulah perkenalan singkat dari Babinsa wanita kita, Mbak Ayu. Nah, untuk saat ini akan kita korek-korek sedikit ya Mbak ya. Kita dikorek dulu informasi tentang Babinsa, seorang wanita, seorang Sri Kandi Kodam 1 Bukit Barisan, dan tentunya juga seorang ibu rumah tangga. Sudah berkeluarga ya Mbak? Oh sudah Mbak. Iya, saat ini sudah berapa? Enggak, karena masih cantik dan masih muda Mbak. Jadi enggak kelihatan kalau sudah sehat-sehat punya. aja, Mbak. Iya. Sudah berapa sekarang Mbak putra-putri kita? Oh 2 Mbak. Pertama putra dan yang kedua putri. Baik, langsung saja ya sahabat podcast Sisingamangaraja, tentunya nggak sabar ya pengen tahu informasi tentang Sri Kandi Babinsa Kodam 1 Bukit Barisan kita. Baik Mbak, pengalaman sebagai seorang Babinsa. Alasan memilih menjadi Babinsa itu apa sebenarnya Mbak? Kok sampai bisa seorang wanita, seorang ibu rumah tangga itu menjadi seorang Babinsa? Saya menjadi Babinsa ingin mencari pengalaman di bidang teritorial Mbak. Dan gitu berinteraksi dengan warga setempat. Warga masyarakat. Warga masyarakat setempat binaan kita. Binaan. Babinsa, oh ya. Gitu. Berarti seorang Babinsa itu memang harus memiliki satu wilayah terkecil ya Mbak, seperti kelurahan ya. Ya kelurahan. Yang harus dibina. Baik, untuk hal pertama yang dialami menjadi seorang Babinsa, pasti itu kan namanya membina seorang warga di kelurahan itu kan banyak ya Mbak ya. Masalah yang paling sering ditemui di lapangan pada saat mendapatkan permasalahan dari warga-warga di binaannya Mbak Ayu, itu gimana Mbak? Ya masalahnya itu seperti apa tuh namanya Mbak? Ternak yang bau gitu kan Mbak. Berarti limbah nggak ada limbah. Kalau di kota nggak ada limbah Mbak. Terus yang seperti KP-KP yang mungkin bising yang mengganggu, berisik yang mengganggu, jadi kenyamanan tidur warga setempat seperti itu Mbak. Sangat mengganggu. Ya. Berarti itu masalah yang sering ditemui ya Mbak ya. Kita di wilayah. Tapi kalau di lokasi-lokasi tempat kelurahan di wilayah kita itu Mbak, permasalahan yang ditemui. Jadi bagaimana cara Mbak nih selaku Babinsa dan selaku seorang wanita ya tentunya, pastinya akan sulit ya dalam menyelesaikan masalah, apalagi ibu-ibu ini. Iya. Nah, warga setempat ibu-ibu itu kan suka kadang masalahnya paling ribet gitu. Gimana cara menyelesaikannya Mbak? Ya paling memang susahnya saya itu di jam kerja mereka, mungkin ya jam kerjanya mereka tuh kan tidak bisalah kita ini kan Mbak kan. Dan gitu kita harus koordinasi satu sama lain. Ya. Sering nggak Mbak kalau mengalami misalnya nih antar warga yang ribut, berantem, masalah apalah gitu yang kita kadang-kadang kan masalah kecil bisa jadi besar gitu Mbak. Ya sering Mbak, seperti pencurian atau perkelahian, tawuran anak sekolah, seperti itulah Mbak. Banyak kejadian namanya di wilayah itu ada aja.
yang bertengkar sesama, ibaratnya sampah di situ harus punya sampah gitu kan, ini harus dibuang gitu, harus dibersihkan gitu kan. Tetangga-tetangga tuh ya laporan juga kepada Babinsa juga, nggak nyaman lah rasanya. Nggak nyaman. Mbak. Iya, itu hanya sampah hal kecil ya Mbak ya. Kotoran-kotoran binatang juga Mbak. Oh gitu ya. Ya tentunya juga memang perlu adanya saling toleransi dalam bertetangga ya Mbak ya. Nah tadi kalau yang saya dengar itu juga masalah anak sekolah Mbak. Ya, kalau anak sekolah Babinsa ini apa perannya untuk anak-anak sekolah itu? Ya kita selaku Babinsa kita itu ke sekolah-sekolah, mendatangin sekolah, kasih wasbang kepada anak-anak untuk belajar seperti kayak wawasan kebangsaan ya. Benar. Kasih pengarahan kepada mereka supaya tidak ada tawuran ataupun narkoba untuk masa depan mereka ke depannya. Oh gitu. Berarti memang bagus ya Mbak ya. Jadi kita memberikan penjelasan masalah wawasan kebangsaan. Termasuk memberikan pengertian masalah ideologi kebangsaan kita ya Mbak. Wah luar biasa Babinsa ini. Perlu dikasih aplaus ini untuk Mbak Ayu dan juga Babinsa yang lainnya. Dan selanjutnya Mbak dalam menjalankan tugas keseharian sebagai seorang Srikandi yang Babinsa, itu kan banyak sekali kendala-kendala di lapangan yang dihadapi ya pastinya. Boleh Mbak dijelaskan sedikit kendala-kendala yang mungkin agak sulit dihadapi gitu dalam keseharian bersama masyarakat? Kesulitan Babinsa itu seperti tidak adanya, ibaratnya gimana ya kalau sulitannya ya? Duh, bingung aku. Kenapa bingung? Sulit menjelaskan. Karena terlalu banyak kesulitan yang dihadapi sampai nggak tahu kesulitan yang mana yang harus dibagikan ya kepada misalnya Bu Babinsa, tolong saya ini lagi ada keperluan, misalnya keluarga kita tuh bertengkar atau apa, kita kan harus segera merelakan mereka atau mediasikan mereka permasalahan hidup mereka gitu loh Mbak. Sampai sebegitunya ya Mbak, sampai permasalahan keluarga pun harus kita selesaikan. Harus kita selesaikan jika mereka memang membutuhkan bantuan kita. Baik Mbak satu lagi nih, pengalaman yang paling mengesankan selama Mbak menjadi Babinsa. Sudah berapa lama Mbak menjadi Babinsa? Lebih kurang mau 4 tahun Mbak. 4 tahun, wow, luar biasa 4 tahun. Jadi selama 4 tahun menjadi seorang Srikandi Babinsa, pengalaman yang paling berkesan itu apa Mbak? Kalau yang paling berkesan itu sebenarnya terlalu banyak Mbak. Banyak yang diceritakan, tapi yang paling saya berkesan sekali kemarin tuh ada pemilihan Pilpres. Ya, Mbak. Jadi apa peran sertanya Srikandi Babinsa? Kalau Babinsa ya, peran Babinsa kita kan sebagai pengamanan di wilayah kita. Ya kita tuh sampai malam tuh nggak pulang kalau ibaratnya hitungan suara itu belum selesai, belum kelar, ada permasalahan, kita tuh tetap tidur di kantor Mbak. Nggak pulang Mbak? Nggak pulang. Terus anak-anak gimana Mbak? Ya anak-anak ya udah tahu lah gimana mamanya itu memang nggak bisa pulang. Memang benar anak tentara ya Mbak, bukan mamanya aja anak negara ya. Mamanya juga jadi anaknya juga jadi anak negara ya Mbak ya. Waduh kasihan, pasti kalau mamanya nggak pulang nggak masak dong ya. Kan ada GoFood Mbak. Wis GoFood. Solusi yang paling mudah, yang paling tepat GoFood ya Mbak. Oke baik. Sahabat podcast sekalian, tentunya kita lihat Babinsa sekarang walaupun bekerjanya 1 kali 24 jam ya Mbak ya. 1 kali 24 jam siap melayani masyarakat yang membutuhkan bantuan para Babinsa. Nah tentunya bekerja Babinsa ini, apakah ada rekanan kerja Mbak? Selain rekanan kita sendiri. Kita tuh seperti Kepling Mbak, Kepling, Babin Kamtipnas, iya benar. Ibu-ibu PKK itu rekanan kerja kita semuanya. Rekanan kerja kita ya Mbak. Nah dalam menghadapi kegiatan bermasyarakat ini Mbak, tentunya kan kita para Babinsa ini kan bekerja sama dengan pemerintahan wilayah setempat gitu. Nah contoh kegiatannya itu Mbak apa? Seperti santing itu anak-anak tidak mampu, baksos, banyak Mbak. Berarti kalau yang saya pernah dengar itu Mbak, kalau Babinsa itu
membantu pekerjaan pemerintahan wilayah itu contohnya seperti apa itu, Mbak? Stunting. Ya, stunting. Itu Berarti kan kita tuh mendata anak-anak yang stunting, iya, yang kurang mampu, warga yang kurang mampu, yang harus diberikan bantuan gitu, Mbak. Gitu. Berarti kita mendata warga, seandainya memang pemerintahan wilayah akan memberikan bantuan, salah satunya Babinsa yang terjun terus ke wilayah ya, mencari data. Jadi untuk penyaluran bantuan itu memang benar-benar terarah kepada orang masyarakat yang tidak mampu dan membutuhkan ya, Mbak. Iya. Oke, Mbak. Wah, semangatnya para Babinsa ini. Selanjutnya untuk hal yang berkesan tadi sudah disampaikan, nah mungkin sekarang Mbak Ayu sebagai Srikandi Babinsa Kodam 1 Bukit Barisan, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat atau kepada Srikandi-Srikandi lainnya supaya mengikuti jejaknya Mbak Ayu sebagai seorang Babinsa. Ya. Menjadi Babinsa ini adalah tugas mulia. Jangan takut kita terjun ke lapangan. Untuk Srikandi-Srikandi kita yang ke depan harus maju. Ibaratnya kalau wanita pun tetap bisa segala-galanya. Bisa semua. Bisa semuanya lah, segala yang apa yang dikendala di lapangan, dan masyarakat pun kayaknya membutuhkan wanita-wanita yang tangguh. Oh gitu. Iya. Berarti dengan adanya Babinsa mungkin itu dapat diterima di tengah masyarakat ya, Mbak? Terima sekali, Mbak. Mereka tuh welcome dengan perempuan juga. Kan gak harus laki-laki aja, karena kan kendala di wilayah-wilayah itu kan bukan lelaki saja, wanita. Mungkin ada hal-hal pribadi yang mungkin mereka mau berbicara sama lelaki kan agak segan, Mbak. Tapi kalau ada wanita kan, Bu, ini gimana, Bu? Kemungkinan seperti itu. Lebih terbuka lebih lagi terbuka, ya, Mbak, ya. lebih enak lah mungkin berkata-kata dia kan, Mbak kan. Yang paling berkesan saat menyelesaikan permasalahan ibu-ibu, Mbak, mungkin pada saat mungkin ada ibu-ibu yang berantem sama tetangganya. Terus atau berantem dengan pihak luar. Nah, pada saat hal yang berkesan saat menyelesaikan permasalahan itu apa, Mbak, kira-kira? Ya, saya tuh begitu selesai permasalahan itu, saya sangat senang sekali, mereka bersenyum aja, memberi sapa sama saya. Dan alhamdulillah suatu kebanggaan bagi Babinsa. Gitu ya. Tapi selama ini permasalahan yang timbul di masyarakat itu masih bisa teratasi ya, Mbak? Insya Allah masih bisa, Mbak. Berarti memang luar biasa Babinsa Srikandi kita yang memang betul-betul dibutuhkan di masyarakat ya, terjun langsung di masyarakat ya. Baik, untuk yang terakhir kali, Mbak, mungkin ada pesan-pesan untuk para masyarakat di Kota Medan, Mbak sebagai Babinsa, khususnya di wilayah yang Mbak bina gitu. Pesan-pesan saya di wilayah, kira-kira ada permasalahan di wilayah masing-masing, laporkan kepada Babinsa setempat, Babin Kamtibnas dan kelurahan. Itu aja, Mbak. Oh, itu aja ya, supaya kedepannya mungkin permasalahan dapat diatasi dengan mudah dan terselesaikan ya, Mbak. Oke, Mbak Ayu, terima kasih banyak untuk waktunya hari ini di sela-sela kesibukan masih menyempatkan diri sebagai narasumber kita, berbagi pengalaman sebagai seorang Srikandi Babinsa, berbagi pengalaman untuk para Srikandi-Srikandi yang lain, dan juga berbagi pengalaman kepada seluruh masyarakat terkhusus di Medan dan terumum di Indonesia. Untuk saat ini sampai di sini dulu perbincangan kita dengan seorang Srikandi Babinsa Kodam 1 Bukit Barisan. Terima kasih atas perhatian sahabat Sisingamangaraja Podcast Kodam 1 Bukit Barisan. Kami akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.